Saat ini kami terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu di kantor MUI Pusat Jakarta. Selamat siang Rio, bagaimana kondisi di sana Rio, apa yang Anda dapatkan? Ya, selamat siang Daniar, benar sekali bagaimana pasca kejadian penembakan yang terjadi di kantor MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat ini. Saat ini situasi masih sangat banyak orang untuk kemudian melihat secara langsung baik dari awak media ataupun dari petugas kepolisian dan juga masyarakat yang ingin melihat langsung bagaimana situasi terkini yang ada di depan kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi pada hari ini. Bagaimana tadi seperti yang sempat disebutkan dalam berbagai informasi bagaimana kejadian terjadi pada pukul sekitar 11 siang waktu Indonesia Barat, dan saat ini seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bagaimana para petugas kepolisian sedang melakukan investigasi di dalam kantor MUI. Kami dari awak media sudah dibatasi garis polisi untuk tidak masuk ke dalam dan kami hanya bisa mengambil gambar di luar. Namun dari informasi yang sudah kami himpun, di dalam sudah hadir Kapolda DKI, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, lalu kemudian ada Dir Krimum Kombes Hengki Haryadi juga ikut ada di dalam, dan juga ada Dir Intel Hirbak Wahyu Setiawan yang juga baru saja datang untuk kemudian melakukan investigasi bersama di dalam kantor MUI. Dari informasi yang kami dapatkan dari Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi sempat menceritakan sedikit terkait dengan kronologis kejadian yang terjadi saat pukul 11 siang tadi, bagaimana ada satu pelaku ini kemudian datang ke dalam kantor MUI untuk lalu kemudian ia datang ke meja resepsionis untuk menanyakan secara langsung apakah dirinya bisa bertemu dengan pimpinan MUI. Namun kemudian karena dia sudah menunggu lumayan lama, dari informasi yang kami dapatkan dia sudah menunggu di kursi resepsionis cukup lama, lalu kemudian dia tiba-tiba mengambil senjatanya ataupun tembakannya begitu untuk kemudian melakukan penembakan ke bagian dalam kantor MUI, di mana seperti yang kita tahu bagaimana di bagian belakang MUI adalah bagian masjid begitu, dan dia menembakkan tembakannya ke kaca yang ada di dalam gedung MUI. Lalu kemudian pecahan kaca tersebut mengenai dua orang pegawai dari kantor MUI tersebut dan menyebabkan ada luka-luka yang terjadi pada dua orang pegawai MUI. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan seperti apa kondisinya begitu. Begitu juga dengan dua korban yang tadi sempat saya ceritakan sudah dibawa ke rumah sakit, dan saat ini proses investigasi masih berlangsung. Seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda bisa melihat bagaimana para petugas kepolisian, ada dari TNI juga begitu, turut berjaga di lokasi ini untuk melakukan investigasi. Terkait dengan lalu lintas, ini tentu kejadian ini menimbulkan sedikit kemacetan di Jalan Proklamasi karena memang baik dari awak media dan juga pihak petugas kepolisian sudah mengerahkan para petugasnya untuk mengatur lalu lintas, namun tetap terjadi sejumlah kepadatan yang menyebabkan sejumlah kendaraan ini cukup tersendat di lokasi proklamasi ini. Akan saya informasikan kepada Anda lagi bagaimana update-nya yang akan datang. Seperti yang nanti saya sebutkan tadi, bagaimana dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah datang untuk melakukan investigasi. Jika ada update-nya nanti akan saya informasikan kepada Anda. Daniar, kembali ke studio. Ya, baik Rio, ada hal yang ingin kami konfirmasi terkait dengan pelaku. Di satu sisi pelaku dinyatakan saat ini sudah diamankan untuk dimintai keterangan, namun ada pula informasi yang kami lansir dari cnnindonesia.com, Kapolres Metro Jakarta Pusat menyebutkan bahwa terduga pelaku meninggal dunia. Adakah informasi terkait hal itu? Apakah jumlah pelaku lebih dari satu atau apa yang bisa dicoba konfirmasi oleh Anda di sana, Rio? Dari informasi yang tadi saya sebutkan dari Wasekjen MUI Arif Fahrudin ini menyebutkan bahwa pelaku berjumlah satu orang. Bagaimana ia tadi sebelum pukul 11 siang ia datang ke depan menggunakan transportasi umum begitu, lalu kemudian datang di depan kantor MUI dan berjalan masuk ke dalam kantor MUI, lalu kemudian menunggu di resepsionis, dan dia hanya seorang diri. Dari cerita tersebut, dari kronologi tersebut dapat dipastikan bahwa ia
berjalan seorang diri namun tidak diketahui bahwa ia membawa senjata di dalam kantungnya begitu. Namun karena ia telah menunggu lama karena tidak dikabulkan permintaannya untuk bertemu dengan pimpinan karena sebelumnya beredar informasi juga bahwa sedang ada rapat pimpinan di kantor MUI sehingga ia harus menunggu. Jadi karena ia harus menunggu kemudian mungkin sudah terlalu lama ia kemudian mengambil senjatanya untuk menembakkan ke bagian kaca yang ada di dalam kantor MUI tersebut. Saat ini yang dapat kami informasikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, namun nanti akan kami informasikan kembali ketika sudah ada informasi lanjutan dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kondisi dari pelaku yang telah melakukan penembakan di kantor MUI tersebut, Daniar. Pelaku saat ini diamankan, Rio. Terkait dengan lokasi tempat diamankan kami masih belum mendapatkan informasi karena kami saat ini belum dapat berkomunikasi langsung dengan pihak kepolisian yang bertanggung jawab di tempat ini baik dari pihak Kapolres ataupun Kapolsek begitu ataupun Kapolda Metro Jaya yang sedang melakukan investigasi di dalam. Nanti akan kami tanyakan kepada kepolisian yang bertugas ketika kita mendapatkan informasinya. Daniar. Ya, baik. Lalu Rio, dari Detik kemudian dari cnnindonesia.com ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk saya yang ingin saya konfirmasi kepada Anda bahwa ada ucapan-ucapan terkait dengan hal-hal tertentu yang diucapkan oleh pelaku. Apakah Anda juga mendengar dari informasi yang dikatakan oleh Wasekjen MUI Pak Ihsan dalam wawancara singkat Anda tadi? Terkait dengan pembicaraan yang dilakukan, ini memang kalau dari informasi yang saya dapatkan dari Wasekjen tadi, ini menceritakan kronologi yang cukup singkat begitu, bagaimana seorang pelaku tadi tidak sempat berkomunikasi lebih intens atau lebih dalam karena satu permintaannya untuk bertemu dengan para pimpinan MUI, namun belum dapat dikabulkan begitu karena pimpinan MUI sedang melakukan rapat pimpinan sehingga ia harus bersabar untuk menunggu. Namun kemudian di dalam momen menunggunya tersebut, pelaku tersebut langsung mengambil senjatanya untuk kemudian menembakkan ke dalam kaca yang ada di gedung MUI, lalu kemudian pecahan kaca tersebut itu mengenai 2 karyawan yang ada di kantor MUI. Sejauh ini belum ada informasi lebih detail dari Wasekjen MUI tersebut yang saya tadi coba cari konfirmasi begitu terkait dengan isi pembicaraan apa saja yang ada di lokasi meja resepsionis untuk kemudian apa saja yang ingin disampaikan sebenarnya oleh pelaku terkait dengan permintaannya untuk bertemu dengan pimpinan di rapat pimpinan yang sebenarnya hari ini sedang digelar di kantor MUI Jakarta Pusat. Daniar. Baik, untuk sementara terima kasih Ausirion Dholu, laporan Anda langsung dari kantor MUI Pusat Jakarta. Kami akan kembali kepada Anda jika ada informasi terbaru.